Selamat jumpa dalam program renungan hari ini. Damai sejahtera buat kita sekalian. Salam saudara, renungan kita hari ini adalah 2 Tawarik pasal yang ke-11. Ketika membaca kitab ini, saudara, kita akan menemukan bagaimana bangsa Israel menjadi pecah 2 kerajaan, yaitu kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Rehabeam dan kerajaan Israel yang dipimpin oleh Yerobeam. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata perpecahan ini terjadi karena bangsa Israel sudah tidak lagi mentaati Tuhan, dan Tuhan mengizinkan mereka mengalami perpecahan, dan orang Yehuda ingin berperang melawan bangsa Israel, orang Israel, dan Tuhan melarang mereka berperang karena mereka adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Dan yang menarik, saudaraku, keluarga Israel yang dipimpin oleh Yerobeam, orang-orang suku Lewi berada di sana, dan orang-orang suku Lewi ini tidak lagi dipakai oleh Raja Yerobeam untuk menjadi imam, memimpin pelayanan penyembahan kepada Tuhan, karena Raja Yerobeam di Israel sudah membuat penyembahan dewa-dewa dan jin-jin kepada Allah yang lain. Itu sebabnya orang-orang suku Lewi ini, orang-orang yang punya hati pelayanan ini, orang-orang yang punya hati menyembah ini, mereka memutuskan untuk berpindah kepada kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Rehabeam, dan mereka loyal dengan Rehabeam dan menjadikan kerajaan Yehuda kokoh selama 3 tahun. Karena di kerajaan Yehuda di Yerusalem, Raja Rehabeam membangun kemah Daud, mewarisi pondok Daud yang dibangun oleh Raja Daud, kakeknya dulu. Dan itu yang mereka bangun, orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan, yang mencari Tuhan, mereka lari kepada Yehuda, ke Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun kerajaan Israel yang dipimpin oleh Yerobeam sudah murtad meninggalkan Tuhan, ternyata masih ada orang-orang yang haus dan lapar di sana, sehingga mereka mau mencari Tuhan tidak ada di sana, karena raja sedang menyembah Allah-Allah lain. Dan mereka memutuskan mencari Tuhan di Yehuda, mencari Tuhan di Yerusalem, karena di Yerusalem ada penyembahan, karena di Yerusalem ada pondok Daud, karena di Yerusalem ada tabut Allah yang dibangun oleh Raja Daud, yang dilayani oleh Daud beserta dengan tim-tim penyembahannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masih ada rasa lapar dan haus bagi sebagian orang Israel yang mencari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa, saudara. Kita belajar dari kegagalan Saul, kita belajar juga dari keberhasilan Daud. Saul gagal, saudara, karena dia tidak menghormati Tuhan, karena dia tidak menghargai tabut Tuhan, tabut perjanjian itu, saudara. Tabut perjanjian itu Tuhan suruh dibuat oleh Musa di padang gurun ketika perjalanan menuju tanah perjanjian, karena Allah berkata, aku mau hadir di tengah-tengah umatku Israel, yaitu aku hadir di dalam tabut perjanjian ini. Kemana tabut ini dibawa, aku selalu mendatangkan mujizat dan perkara besar. Itu sebabnya bangsa Israel selalu
lalu membawa tabut itu sampai ke tanah perjanjian. Setelah sampai di tanah perjanjian, tabut itu di masa pemerintahan kerajaan Saul, tabut itu diabaikan oleh Saul. Dia tidak merawatnya, dia tidak menghargainya, dan itu sebabnya Saul hatinya menjadi rusak, hatinya menjadi berontak, dia tidak taat kepada Tuhan, dan akhirnya Saul ditolak oleh Allah menjadi raja, dan akhir hidupnya Saul mati bunuh diri karena stres, karena dia orang yang sombong, dia orang yang merasa hebat, saudara. Dia merasa tidak membutuhkan Tuhan, dia merasa memiliki segalanya, dan ternyata ketika tidak ada Tuhan di hatinya, hidupnya semuanya hampa dan sia-sia, dan akhir hidupnya mati dengan tragis. Saudaraku, tapi ketika Daud menjadi raja menggantikan Saul, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia mengambil tabut itu, dia merawat tabut itu, dia memelihara tabut itu, dia ambil tabut itu dari Yehuda, dia bawa ke Yerusalem, dia mengadakan pesta besar. Seluruh orang-orang Israel waktu itu diajaknya berpesta, mereka menari-nari, melompat-lompat. Firman Tuhan berkata, Raja Daud menari-nari seperti orang gila, kayak orang kesetanan, karena dia menunjukkan rasa sukacitanya di hadapan Tuhan. Bahkan orang yang melihat Raja Daud menari-nari seperti orang gila dan membicarakannya dan menjelekkannya, dan firman Tuhan berkata orang itu dikutuk Tuhan dan dia tidak punya anak. Saudaraku, Raja Daud melakukannya itu karena rasa hormatnya, rasa cintanya, rasa sukacitanya, rasa kagumnya kepada Tuhan yang hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya tabut perjanjian itu dibawa ke Yerusalem, dan di Yerusalem Daud membuat sebuah kemah, membuat sebuah pondok untuk tabut perjanjian itu. Itulah yang disebut dengan kemah Daud, itulah yang disebut dengan pondok Daud. Dan selama di Yerusalem, firman Tuhan berkata, Raja Daud setiap hari mengatur, membuat jadwal pelayanan. Setiap hari ada orang penyembahan, ada tim-tim pemuji penyembahan 24 jam setiap hari. Itu selalu ada penyembahan di Yerusalem, saudara. Dan firman Tuhan berkata, maka seluruh Israel diberkati Tuhan dengan luar biasa, saudaraku. Namun ketika Daud meninggal, saudara, kemudian digantikan oleh raja-raja yang baru, maka keberadaan tabut Tuhan itu sudah mulai terabaikan, saudara. Tapi puji Tuhan, di zaman Rehabeam, cucunya Daud, saudara, memerintah, masih ada generasi yang memelihara, yang masih mempertahankan gaya penyembahan Daud, hati yang lapar dan haus untuk mencari Tuhan di Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, Daud hatinya lembut, dan Daud diberkati Tuhan menjadi orang yang hebat. Dan firman Tuhan berjanji kepada Daud, keturunanmu, anakmu akan memberkati bangsa-bangsa. Itu sebabnya Yesus juru selamat dunia lahir dari keturunan Daud, saudara. Kenapa, saudara? Daud hatinya penyembah, Daud hatinya lembut, Daud hatinya taat. Walaupun Daud pernah melakukan kesalahan, saudara, tapi dia berbalik kepada Tuhan. Dia diampuni oleh Tuhan dan dipulihkan Tuhan. Dia dipakai Tuhan kembali. Berbeda dengan Saul. Ketika Saul berontak kepada Tuhan, dia tidak ada rasa untuk berbalik minta ampun kepada Tuhan. Dia sombong dan dia merasa dirinya benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang suka menyembah Tuhan, orang yang hidup di dalam penyembahan, hatinya seperti hatinya Daud, hati yang lembut, hati yang mudah diajar, saudara, hati yang mudah berbalik kepada Tuhan,
sekalipun kita melakukan kesalahan, tapi hati kita berbalik kepada Tuhan dan hidup berjalan di dalam kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masih adakah hari-hari ini hati yang menyembah di dalam diri saudara dan saya? Masih adakah hari-hari ini hati yang lapar dan haus bagi kita, saudara? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sudah tidak ada rasa haus dan lapar akan Tuhan, berarti hati kita sedang mengalami kematian, roh kita sedang mengalami kematian, saudaraku. Kalau kematian rohani terjadi dalam diri kita, apa yang terjadi? Lihat saja Raja Saul, bagaimana hidupnya dan akhir hidupnya. Tapi kalau ada rasa lapar dan haus terus ada di dalam hati kita, kita terus pelihara hidup menikmati hadirat Tuhan. Lihatlah Raja Saul yang diberkati Tuhan luar biasa, dan keturunannya demi keturunannya diberkati Tuhan. Anak cucunya tidak pernah meminta-minta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari cek hatimu saat ini. Sudahkah engkau memiliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan? Kalau engkau sudah tidak ada rasa haus dan lapar mencari Tuhan, kalau engkau sudah tidak ada kerinduan untuk mencari Tuhan di gereja, di dalam persekutuan doa, di dalam doa-doa keluargamu, di dalam doa-doa pribadimu, kalau engkau sudah tidak melakukannya, engkau sedang mati rohani, engkau sedang mengalami kematian rohani. Kalau engkau tidak berbalik, engkau akan mengalami masa-masa sulit seperti Saul, saudaraku. Datanglah kepada Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan. Jangan biarkan dunia ini menarik hatimu dari Tuhan. Jangan biarkan kekayaan, uang, kemewahan, ketenaran menarik engkau jauh dari Tuhan. Jangan biarkan rasa sakitmu, kecewamu, kepahitanmu jauh dari Tuhan. Singkirkan semuanya itu, cari Tuhan, pandang Yesus. Biarkan Dia terbesar di hatimu, di pikiranmu, menguasai seluruh hidupmu, sehingga engkau berjalan di dalam kemenangan dari hari ke hari. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus, mari tarik kembali hati kami untuk menyembah Tuhan, untuk haus dan lapar akan Tuhan. Karena kalau kami tidak ada rasa haus dan lapar akan Tuhan, kami akan mengalami kematian rohani yang mendatangkan malapetaka, yang mendatangkan banyak masalah dalam kehidupan kami. Tapi ketika kami terus hidup di dalam hadirat-Mu, kami akan terus menerima kekuatan yang baru. Kami akan terus menerima semangat yang baru. Kami akan terima pewahyuan, pengharapan yang baru dari hari sehari sampai akhir hidup kami. Kami percaya Tuhan, sekalipun banyak masalah yang menimpa hidup kami percaya jika kami tinggal bersama dengan Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa yang kami miliki untuk menghadapi segala perkara, dan selalu ada mujizat dan jalan keluar karena Allah selalu bersama dengan kami. Bapa, terima kasih. Ku berdoa buat setiap pendengar dimanapun berada, Tuhan, Engkau melawat kami. Mungkin hati mereka sedang berbalik dari Tuhan, mungkin mereka sedang mengalami kematian rohani. Roh Kudus jamah kembalikan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah pulihkan hidup mereka Tuhan, sebelum dunia ini berakhir, sebelum masa-masa sukar tiba. Kami berdoa supaya kami berbalik kepada Tuhan dan memilih Tuhan dan mencari Tuhan, supaya kami melihat hal-hal yang luar biasa dari sorga. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Amin.